Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif, dosen Prodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di channel Arifologi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana cara menulis esai yang bagus. Ini saya tulis berdasarkan refleksi pengalaman pribadi. Bisa jadi nanti ada pendapat yang berbeda dari ini. Ada beberapa hal yang akan saya bahas di dalam video kali ini. Yang pertama, mengapa kita harus menulis esai? Yang kedua, apa itu esai? Yang ketiga, bagaimana cara menuliskan esai yang bagus? Dan yang keempat, yang terakhir, apa modal utama bagi seorang yang ingin menulis esai? Bagian yang pertama, kita akan membahas tentang mengapa kita harus menulis esai. Sejauh saya amati, dan sejauh pengalaman saya pribadi juga, ada dua macam alasan mengapa kita perlu menulis esai. Yang pertama, alasan yang sifatnya transendental. Alasan yang kedua, alasan yang sifatnya materialis. Inilah dua alasan yang setidaknya muncul ketika ditanya mengapa kita harus menulis esai. Kita mulai dari penjelasan tentang alasan transendental. Alasan transendental itu ada tiga. Yang pertama, ini adalah menulis esai itu adalah jalan dakwah. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, kita dituntut untuk menyampaikan satu ayat, walaupun hanya satu ayat, kita harus menyampaikan. Balighu walau ayat. Nah, ini dengan menulis esai berarti kita secara tidak langsung sudah menjalankan dakwah. Yang kedua, menabung amal jariah. Esai itu termasuk amal yang akan terus tercatat meski raga kita sudah tiada. Jadi dia adalah menjadi semacam amal jariah kita. Seperti Al-Ghazali, beliau sudah meninggal, tapi tulisan-tulisannya masih terbaca sampai saat ini. Berarti dia sudah menjadi amal jariah Imam Al-Ghazali. Begitupun nanti ketika kita menuliskan esai. Esai-esai kita akan terus dibaca oleh banyak orang walaupun kita sudah meninggal. Yang berikutnya, menulis esai itu adalah upaya bagi kita untuk memantik diri kita terus belajar. Belajar itu adalah perintah agama. Carilah ilmu dari kamu lahir sampai kamu meninggal. Itu perintah agama. Dengan belajar, dengan menulis esai, kita itu dituntut untuk terus membaca. Kenapa? Karena modal utama untuk menulis esai itu adalah membaca. Berarti dengan terus menulis esai, berarti kita secara tidak langsung akan terus terpantik untuk membaca, memelihara diri kita untuk terus belajar dan membaca. Inilah tiga alasan transendental mengapa menulis esai itu harus kita lakukan. Alasan yang berikutnya adalah alasan material. Ya, kadang-kadang sebagai manusia kita butuh alasan material juga supaya lebih bersemangat dalam menulis esai. Alasan material yang selama ini setidaknya memotivasi saya mengapa harus menulis esai ini ada tiga juga sejauh saya rangkum. Yang pertama adalah pengabadian nama. Sama seperti amal jariah tadi, pengabadian nama. Begitu kita menulis esai, maka menulis esai kita itu adalah kerja keabadian, mengabadikan nama kita. Banyak penulis-penulis di masa lalu yang terus dikenal sampai saat ini karena tulisan-tulisan mereka. Raga mereka memang sudah tiada, tapi tulisan-tulisan mereka masih terbaca hingga saat ini. Begitupun nanti ketika kita menuliskan esai, kita akan bernasib sama seperti mereka. Kita akan bekerja di dalam keabadian.
Yang berikutnya sebagai penghasilan. Ini juga saya alami bahkan sampai saat ini. Menulis esai itu memang tidak begitu banyak, tidak menjamin terus kita menjadi seorang yang kaya raya, bisa beli Fortuner, bisa beli Ferrari dan seterusnya. Tapi menulis esai itu juga bisa menghasilkan uang. Saya, sejauh pengalaman saya menulis esai itu cukup membantu saya hingga selesai studi. S2, saya dari S1 sampai S2, salah satu penghasilan saya, salah satu biaya saya itu dihasilkan dari menulis. Salah satunya menulis esai. Yang berikutnya adalah bisa jalan-jalan. Ini juga keuntungan lain dari menulis esai. Orang itu sebagai intelektual, menulis esai ini kan kerja intelektual. Intelektual itu ya untuk menjadi kaya raya itu tidak mungkin ya. Mungkin ya jangan terlalu berhayal ke situ lah kira-kira. Tapi kita dengan menulis esai kita bisa jalan-jalan, bisa kemana-mana. Saya sendiri pengalaman saya bisa terbang ke luar negeri, pergi kemana-mana, pergi ke berbagai kota di wilayah di Indonesia yang banyak ini, itu berkat menulis esai dan saya pergi ke situ secara gratisan dengan bermodalkan menulis. Itu alasan materialis mengapa kita harus menulis esai. Yang berikutnya, kita akan bahas tentang apa itu esai. Ini juga penting. Kita harus tahu apa itu esai. Esai itu adalah jenis tulisan yang berada di wilayah antara. Dia berada di wilayah antara karya non-fiksi seperti artikel dan seterusnya, artikel ilmiah, dan fiksi seperti cerpen, puisi, novel, dan seterusnya. Jadi esai itu bisa dekat kepada karya non-fiksi, agak kaku bahasanya, tapi juga bisa dekat kepada fiksi, bahasanya luas. Tapi pada umumnya, esai itu bahasanya cenderung lebih luas daripada bahasa-bahasa non-fiksi. Itu esai. Lalu, bagaimana cara menulis esai yang bagus? Bagaimana cara menuliskan esai yang bagus? Untuk menuliskan esai yang bagus, ada beberapa dimensi yang harus diperhatikan. Setidaknya ada 2 menurut saya. Yang pertama, isi esai itu sendiri. Yang kedua adalah tampilan esai. Biasanya, di antara 2 ini, yang lebih sering mendapatkan porsi lebih banyak penilaiannya itu adalah isi esai daripada tampilan esai. Tetapi betapapun demikian, tampilan itu juga penting. Membuat isi esai yang bagus itu bagaimana? Nah, konten isi esai yang bagus itu kurang lebih menjadi seperti ini. Yang pertama harus memuat ide baru. Yang kedua, memuat problem akademik. Yang ketiga, pembahasannya spesifik. Yang pertama, memuat ide baru. Jadi di dalam esai itu kalau ingin dikatakan esai itu bagus, ia harus memuat ide baru. Apa itu ide baru? Ide baru itu bisa berupa hal baru. Sesuatu yang semula tidak ada, terus kita munculkan menjadi ada. Itu ide baru. Atau perspektif yang baru. Semula itu sudah ada, tetapi kita hadirkan dengan perspektif yang berbeda. Misalkan, kita sering melihat sampul buku yang sering ditampilkan di media sosial dan semacamnya, sampul buku bagian depan. Nah, untuk menghadirkan sesuatu yang baru, kita bisa cukup dengan hanya menampilkan cover belakang buku. Itu bisa, perspektif yang baru. Nah, untuk menghadirkan ide yang baru ini, tentu saja syarat utamanya adalah banyak membaca. Dan yang kedua, bisa kita kaitkan dengan refleksi pengalaman pribadi. Beberapa tulisan yang mengantarkan saya ke luar daerah, ke luar negeri, itu salah satunya dikaitkan dengan pengalaman pribadi, kedirian, begitu.
Yang berikutnya, selain memuat ide baru, hal yang juga harus ada di dalam esai, di dalam isi esai yang bagus itu adalah problem akademik. Problem akademik ini adalah ketidaksesuaian antara idealita dan realita. Jadi antara kita misalkan idealnya, saya itu hari ini pergi ke kampus, tetapi ternyata realitasnya saya tidak ke kampus. Nah, ini menjadi problem. Ada problem akademik berarti kenapa saya kemudian tidak ke sana. Dan problem akademik yang seperti ini tentu menjadi sesuatu yang asik untuk didengar, layak untuk didengar, layak untuk dibaca, layak untuk ditulis. Kenapa? Ya kalau tidak ada problem, misalkan saya setiap hari sudah ke kampus, tidak perlu alasan apa-apa, ya sudah setiap hari ke kampus. Terus saya ceritakan ke orang, ya tidak ada yang baru, tidak ada sesuatu yang menggelitik akalnya untuk terus membaca dan mendengar. Tetapi kalau ada sesuatu problem yang saya munculkan di dalam tulisan saya, maka orang akan tergelitik untuk terus membaca. Inilah kenapa kemudian problem akademik itu harus dimunculkan untuk menghadirkan isi esai yang bagus. Yang berikutnya adalah, yang terakhir adalah pembahasannya yang spesifik. Kenapa? Esai itu relatif pendek, maka pembahasan di dalam esai itu ya harus spesifik. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu kemana-mana. Spesifik ini diperlukan supaya dengan space yang sedikit itu, maka kita bisa menghadirkan pembahasan yang mendalam. Esai yang bagus itu bukan esai yang panjang-panjang. Bisa jadi pendek, tapi pembahasannya spesifik dan mendalam. Tidak harus panjang. Seperti itu. Itulah 3 hal yang harus kita perhatikan ketika ingin membuat konten esai atau isi esai yang bagus. Yang berikutnya, kita akan masuk kepada pembahasan tentang bagaimana menghadirkan tampilan esai yang bagus. Ada 4 hal yang harus diperhatikan untuk menghadirkan tampilan esai yang bagus. Yang pertama, ini penting, judul. Yang kedua, kebahasaan. Yang ketiga, alur tulisan. Yang keempat, ciptakan kesan menarik. Nah, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama judul. Judul itu adalah wajah tulisan kita. Maka dia harus dibuat semenarik mungkin dan mudah dipahami. Jangan buat judul yang sulit dipahami. Kita harus menyadari bahwa esai kita itu dibaca oleh semua orang, oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Jangan anggap orang yang membaca esai kita itu mengerti dengan bahasa-bahasa yang tidak familiar. Maka pastikan bahasa yang kita gunakan itu familiar. Ketika kita tidak bisa lagi menghindar dari bahasa yang tidak familiar, maka berikanlah penjelasan. Jadi untuk membuat esai yang menarik itu judulnya harus menarik dan mudah dipahami. Yang pertama itu. Tampilan esai yang menarik itu yang kedua harus dilihat dari segi kebahasaan. Kaidah bahasanya harus benar. Jangan menulis kata mengubah dengan kata merubah. Asal katanya ubah bukan rubah. Banyak sekali yang salah seperti itu. Bahasanya juga harus renyah. Kalimatnya, paragrafnya itu yang mengalir. Jadi ketika kita membaca itu enak. Mengalir dari satu persatu tulisan, kita menikmatinya. Bahasanya renyah dan seterusnya. Jadi dari segi kebahasaan, tampilannya itu sudah menarik. Upayakan untuk menghadirkan tampilan esai yang seperti ini, bahasanya yang menarik. Yang ketiga, untuk memunculkan tampilan esai yang bagus, itu kita harus membuat alur tulisan yang bagus juga. Tulislah argumen-argumen kita di dalam menuliskan esai itu dengan logika dan argumen-argumen yang tertata rapi, bagus, tersusun. Sehingga orang bisa memahami apa yang kita tuliskan, apa yang kita maksudkan. Logika ini pemersatu. Penataan logika yang bagus akan membuat pemikiran kita terbaca dengan baik oleh pembaca.
Maka alur tulisan kita harus disusun dengan menggunakan logika yang rapi dan bagus. Yang keempat adalah ciptakan kesan yang menarik. Nah, ini penting. Bagi saya ini penting. Terutama kita harus menciptakan kesan bahwa esai kita itu sangat menarik itu di bagian awal. Sejak awal kita harus sudah memukul atau menuliskan sesuatu yang sudah sangat menarik. Dan di akhir juga kita harus membuat pembaca penasaran sehingga menarik, dan di awal juga dibikin penasaran, di akhir juga dibikin penasaran, dibikin menarik dan membikin terkesan sehingga orang akan terus membaca tulisan kita di kemudian hari. Oh, ini ketika mengakhiri tulisan orang itu seringkali akan teringat gitu ya ketika membaca. Maka buatlah semenarik mungkin penutup tulisan kita, termasuk juga bagian awal tulisan kita. Kalau bagian awal gak menarik, orang akan bisa dengan mudahnya menghentikan melanjutkan membaca. Yang berikutnya, yang terakhir, apa modal utama menulis esai? Bagi penulis esai itu modal utamanya itu adalah apa? Sejauh pengamatan saya, sejauh saya pengalaman, menulis esai yang bagus, modal utamanya itu ada 3. Yang pertama adalah terus membaca. Terus membaca dan pilihlah bacaan-bacaan yang bagus. Kita tidak akan bisa menulis kalau kita tidak memiliki pemahaman apa yang akan kita tulis. Dan untuk memiliki pemahaman apa yang akan kita tulis, kita harus membaca, dan membaca. Terus membaca. Tidak ada kata lain ya, hanya membaca. Terus membaca lagi. Nah itu, dan pilih bacaan-bacaan yang bagus. Jangan hanya bacaan asal baca. Karena ada juga beberapa bacaan yang kurang bagus. Jadi pastikan bacaan kita adalah bacaan yang berbobot dan bacaan yang bagus. Modal utama yang lain adalah betah untuk terus duduk menulis, sabar menulis. Kecerdasan memang nilai plus dalam menulis. Tetapi betah untuk duduk rajin menulis itu lebih utama dari sekedar cerdas. Banyak orang yang tidak cerdas pada mulanya, tapi karena dia terus berupaya dan terus berusaha, maka pada akhirnya tulisannya akan menjadi bagus. Modal utama lain untuk menulis esai yang bagus itu adalah bermental baja. Jangan mau kalah sama rumput liar. Rumput liar itu kadang mereka diinjak, dipotong-potong, dicabuti, kehadirannya tidak dikehendaki. Tetapi rumput liar itu tidak pernah berhenti untuk terus tumbuh. Begitupun seorang penulis. Seorang penulis harus tetap tumbuh, geloranya harus tetap bersemangat. Walaupun ditolak berkali-kali oleh berbagai media, ditolak berkali-kali oleh berbagai jurnal, ditolak berkali-kali oleh di lomba selalu kalah dan seterusnya, tetapi tidak boleh putus asa. Dia harus tetap menulis. Karena itu adalah modal utama yang harus kita lakukan untuk menghasilkan tulisan atau esai yang bagus. Terus membaca, betah menulis, dan harus bermental baca. Itulah kiranya yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana menuliskan esai yang bagus. Apabila ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar di channel saya Arifologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.